Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bu Guru harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua, siswa dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat melakukan kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan benar. Mari anak-anak, kita ingat kembali materi wawancara. Apa wawancara itu? Wawancara merupakan kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara. Berikut ini adalah contoh narasumber. Yang pertama keluarga, yang kedua petani, yang ketiga peternak. Yang keempat nelayan, dan yang terakhir adalah tokoh masyarakat. Menyusun daftar pertanyaan harus dilakukan sebelum wawancara dimulai. Hal ini dilakukan agar wawancara dapat berlangsung dengan lancar dan semua pertanyaan dapat disampaikan kepada narasumber. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, daftar pertanyaan wawancara harus mengandung unsur 5W plus 1H. What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Yang kedua, daftar pertanyaan harus sesuai dengan topik. Ketiga, bahasa yang digunakan harus baik dan benar, tepat sasaran. Keempat, pertanyaan yang diajukan tidak menggunakan jawaban iya atau tidak. Untuk menambah pengalaman wawancara kalian, bisa melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah kalian susun. Narasumber bisa dari keluarga ataupun seorang petani. Berbicara petani, Bu Guru jadi ingin jalan-jalan ke desa. Ayo anak-anak, kita jalan-jalan ke desa bersama Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo. Ayo kita baca teks berikut ini. Setelah membaca teks perjalanan ke desa, kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Pak Jaja adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu membuat telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Sumber daya alam di bumi terdiri dari berbagai macam. Salah satunya adalah sumber daya alam hayati.
Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kelangsungan hidup manusia yaitu: yang pertama, tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan daun-daun keringnya bisa digunakan untuk pupuk kompos. Yang kedua, hewan bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan beberapa bagian tubuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sandang. Kotorannya juga dapat digunakan untuk pupuk kandang. Sekarang marilah kita amati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar, maka dapat kita simpulkan ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Hewan yang terawat tumbuh sehat dan gemuk, kulit bersih, tidak ada kutu, bulu atau rambut bersih dan tidak bau. Hewan yang tidak terawat tumbuh tidak sehat atau kurus kering, sering sakit-sakitan, kulit kotor, banyak kutu, bulu atau rambut kotor dan bau. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan yang terawat tumbuh subur, berukuran normal, daun rimbun, warna daun hijau cerah, dapat berbunga atau berbuah. Tumbuhan yang tidak terawat tumbuh layu, berukuran tidak normal, daun tidak rimbun, warna daun kusam. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan tempat tinggal untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan semua itu dari lingkungannya. Bumi kita terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Keempat komponen itu sangat kita butuhkan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan kita butuhkan disebut sumber daya alam. Contoh sumber daya alam yaitu hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, cahaya matahari, minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, yaitu yang pertama, pelestarian tanah. Kita dapat melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi, membangun terasering atau sekedan sehingga menghambat laju aliran air hujan. Yang kedua, pelestarian udara, menggalakkan penanaman pohon, mengupayakan pengurangan emisi atau sisa gas pembakaran, mengurangi pemakaian AC, parfum, lemari es, dan rumah kaca. Cara melestarikan lingkungan dengan membiasakan diri, membuang sampah di tempatnya, menanam atau merawat tanaman di sekitar rumah kita. Menyayangi dan merawat hewan peliharaan, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Setelah pembelajaran hari ini, maka kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, wawancara merupakan kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Yang kedua, contoh narasumber yaitu keluarga, petani, nelayan, peternak, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, ciri-ciri tumbuhan terawat yaitu tumbuh subur, berukuran normal, daun rimbun, warna daun cerah, dapat berbunga atau berbuah. Ciri-ciri hewan terawat yaitu tumbuh sehat dan gemuk, tidak berbau. Yang keempat, upaya pelestarian lingkungan dengan reboisasi, terasering, menanam pohon, pengurangan emisi, pengurangan pemakaian AC, parfum, dan lemari es. Yang kelima, tindakan yang harus kita lakukan untuk melestarikan lingkungan dengan membuang sampah di tempat sampah, kerja bakti membersihkan lingkungan, jangan meludah sembarangan, dan menanam pohon. Syukur alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam pembelajaran hari ini. Tetap jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah saja ya. Sampai jumpa.